Selamat pagi Shiner semua. Bersyukur ya kita boleh hadir di tempat ini, saya percaya itu karena satu kemurahan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kehidupan kita ya. Dan tak ada satu kebetulan, saya percaya bahwa di ruang ini ada wanita-wanita luar biasa. Wanita yang sudah Tuhan pilih. Kata Tuhan selai rambut yang rontok pun Tuhan izinkan, berarti ini pilihan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan diberkati oleh seorang ibu yang cantik. Yang dari suaranya aku tahu siapa dia. Ya, dia ada gembala di Sungai Cita Ministry. Dan lebih kaget lagi, ternyata dia sudah menjadi omah. Tapi tetap cantik, tetap modis, dan menjadi berkat. Kepada Ibu Indri kami persilakan. Silakan ibu-ibu shine yang shiners. Keren banget ya. Keren banget ini bajunya, ini jahitnya berapa ratus tahun yang lalu ini semuanya. Bisa merah putih, ibu ini salah kostum ya. Tadi aku soalnya gak baca ya, biasalah kalau ibu-ibu tuh biasanya udah nek-nek kadang-kadang suka salah baca ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Siap? Gak ada orang? Kita bikin deal ya. Mau gak bikin deal sama saya? Saya orangnya hamba Tuhan yang agak gila-gila dikit soalnya. Oke, kalau gak ada respon saya langsung pulang ya. Iya dong, masa ibu-ibu cantik begini gak ada respon? Coba kalau ada sekarang di sini mungkin bintang film Korea, pasti semuanya respon, betul? Ya, kenapa untuk Korea, untuk Turki ya, atau mungkin bintang film Indonesia datang, wah semuanya langsung antusias. Tapi untuk Tuhan harus lebih antusias, oke? Memble luar biasa. Namanya shiners, tapi memble nggak cocok. Ganti itu namanya darker gitu loh. Ya kalau orang shine itu artinya cerah. Nama saya itu Surya. Ya Surya, makanya aku di mana-mana selalu aku pengen ceria. Surya itu selalu bersinar, betul? Apalagi shine. Halo? Nah ini juga masih belum, halo? Nah udah mulai agak lumayan lah 10%, oke? Oke, siap dengan firman Tuhan? Ya, dia dikatakan strong and wise. Wow, keren banget ya. Strong but wise, oke, strong but wise, keren banget ya. Jadi bukan hanya ngejago, tapi juga punya hikmat. Keren banget, yuk kita buka yuk. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18 ya. Saya dikasih waktu lumayan ini, dikatakan dikasih waktu 3 jam. Siap ibu-ibu, 3 jam? Amin ya. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Ini aku yang ketinggian atau dia punya mimbar yang kependekan, aku nggak tahu. Tapi agak lumayan ini membacanya ya. Oke, 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18. Jawab Eli, perhatikan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Wow. Waktu engkau baca kisah ini sepintas, ayatnya nggak keluar? Ayatnya keluar? Udah keluar? Oh oke, saya mesti ngeliatnya gini juga ya. Oke, it's okay lah ya. Jawab Eli, waktu ibu-ibu shiners membaca ayat ini apa yang kau dapat? Mungkin kau bilang ya ayat ini ya biasa aja Bu Indri, dikatakan Eli berkata pulanglah Tuhan akan menjawab engkau. Habis itu dikatakan Hana pulang mukanya gak muram lagi, betul? Pertanyaan, apakah ini ayat biasa-biasa? No, ini ayat luar biasa. Ini ayat yang namanya terobosan. Kenapa bilang terobosan ibu-ibu? Perhatikan, dikatakan ini Hana. Hana ini siapa? Kalau Hana ini perempuan kaya, perempuan hebat, punya anak cucu, suaminya baik, semua segala macam, ini gak ada masalah, betul? Tapi kalau engkau baca Hana adalah siapa? Hana adalah perempuan mandul. Perempuan mandul, ya zaman dulu mandul dengan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman sekarang orang gak punya anak, itu tinggal adopsi, tinggal mungkin bayi tabung, tinggal mungkin anak angkat. Gak susah, tapi zaman dulu itu mandul dianggap perempuan terkutuk. Makanya sangat dianggap sial. Dan bahkan yang paling mengerikan lagi bukan hanya dianggap sial, gak ada masa depan, madesu seperti layang-layang putus seperti itu. Ya. Nah ini adalah seorang Hana, tapi kalau engkau lihat apa yang terjadi, dia mengalami terobosan. Dikatakan dia pulang, mukanya gak muram, dan dikatakan dia mau makan. Nah ini luar biasa. Ya. Nah mungkin engkau bilang kalau engkau baca, ibu-ibu pernah baca tentang Lea? Tahu siapa Lea? Lea Simanjuntak. Lea itu istri pertama daripada siapa? Daripada Yakub, betul? Lea ini adalah perempuan yang paling menyedihkan. Kalau orang pasti bilang begini, kesiannya Lea itu ya, kok lahirnya itu mimpi apa ya mamanya? Kenapa? Mukanya biasa, penampilannya biasa, dan dia menikah dipaksa dengan Yakub. Karena mungkin papanya menganggap dia mungkin gak laku, makanya dia dipaksa kawin dengan Yakub. Padahal Yakub gak cinta sama dia. 6 dia punya anak, tapi gak pernah dicintai. Bayangkan, setiap dia tahun melahirkan dia bilang sekali ini suamiku mau sama aku. Nanti anak kedua, sekali ini suamiku mau erat dengan aku. Tapi gak pernah terjadi. Artinya hidupnya sangat menderita. Tapi kalau engkau lihat apa yang terjadi. Lea mengalami terobosan. Mana buktinya?
Nama Yesus, silsilah Yesus dikatakan adalah keturunan daripada Yehuda. Yehuda anak daripada Lea. Jadi bukan daripada Rahel, pada Rahel. Semua orang pengen kayak Rahel, betul? Kita pengen kayak Rahel karena Rahel cantik, dicintai sama suaminya, betul? Siapa di sini yang pernah waktu menikah dengan suaminya pengen kerja 14 tahun gak digaji? Gak ada, betul? Mana mau zaman sekarang orang, betul? Gila, gue mesti kerja 14 tahun mendingan gue cari perempuan lain, betul? Tapi Yakub cucu Abraham kerja 14 tahun untuk dapat Rahel. Harusnya dari Rahel dong keturunan Yesus, betul? Tapi no, bukan dari Rahel. Dari Lea yang gak diperhitungkan oleh dunia. Ini terobosan. Siapa lagi? Perempuan yang dikatakan perempuan yang pendarahan. 12 tahun dia pendarahan. Akhirnya mengalami terobosan, sembuh sempurna. Bahkan sampai Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari aku. Ini bicara tentang hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Ibu-ibu di tempat ini apapun masalahmu, kemandulan apapun yang kau alami. Mungkin mandul ekonomi, mandul rumah tangga, mandul suami yang gak bertobat, mandul anak yang berontak, mandul kesehatan, mungkin sakitmu sudah divonis oleh dokter apapun. Hari ini pesan Tuhan, engkau dan saya bisa mengalami terobosan. Tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Kalau saya jadi kalian dengar firman kayak begini berapi-api, saya pasti tuh loncat dari kursi. Betul, itu saya punya model. Kalau saya rasa cocok, pernah Pak Ibu Susut Hating ngomong tuh, saya masih ingat waktu pas di Medan, di Parade Hall, tempat ayah saya. Itu 12.000 orang yang datang. Itu waktu dia bilang siapa yang mau, baru bilang siapa yang mau. Altar, baru bilang siapa, saya lari dari belakang. Aku mau berubah Tuhan. Ibu-ibu harus respon. Mau gak mengalami terobosan? Wanita strong but wise itu respon. Kalau engkau berkata saya mau strong but wise, tapi gak respon, gak bisa. Halo, saya 62 tahun loh. Tapi aku bilang Tuhan, mau 62 tahun pun tetap ya 17 tahun, betul? Yes, respon. Orang semangat tuh beda, auranya beda, halo. Ya, oke, kita akan lihat nanti. Hana mengalami terobosan. Lea mengalami terobosan, masuk silsilah Yesus loh. Dikatakan Yesus dari suku Yehuda, betul? Singa Yehuda. Siapa mamanya? Mamanya adalah Lea. Lea perempuan yang gak diperhitungkan, mungkin di tempat ini kok tidak diperhitungkan. Karena penampilanmu biasa-biasa, 0 ke 10 mungkin angka 3. Emang gue pikir, karena di mata Tuhan kita dahsyat, di mata Tuhan kita semua sungguh amat baik. Sempurna, yes. Nah sekarang kita akan lihat, hidupnya tidak mudah. Kalau engkau baca tadi sepintas sepertinya Hana ini mengalami terobosan. Mana bukti terobosan? Kita buka ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Wow, si mandul punya anak Samuel. Kalau anaknya lahir biasa-biasa itu masih biasa. Ini anaknya adalah nabi besar. 2 raja Israel yang mengurapi adalah seorang Samuel. Yang pertama adalah Raja Saul, yang kedua Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang sangat dikasih oleh Tuhan, betul? Dan apa sampai di sana saja terobosan? Perhatikan, kalau Tuhan sudah melakukan terobosan pada hidup kita, itu gak pernah setengah-setengah ibu-ibu. Gak pernah Tuhan ambil semuanya, engkau gak dapat apa-apa. No! Engkau kasih sama Tuhan, Tuhan kasih lebih lagi pada kita. Mana buktinya? 1 Samuel 20, kita buka yuk. 1 Samuel 2 ayat 20 dan 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya Tuhan kiranya memberikan keturunan padamu dari perempuan ini. Pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki. Dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Wow, ini terobosan. Dia kasih sama Tuhan 1, Tuhan kasih sama dia 6. Makanya di tempat ini kalau engkau tanggung-tanggung ikut Tuhan, makanya biasa-biasa gak ngalami terobosan. Jangan bangga berkata, ya udah Bu Indri saya cukup jadi wanita Kristen yang biasa-biasa saja. Hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, istri yang biasa-biasa saja. No! Tuhan gak pernah janjikan seperti itu. Tuhan katakan Ulangan 28, menjadi kepala tidak menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Itu terobosan. Kepada siapa diberikan? Kepada wanita yang strong, but wise. Hari ini tangkap pesan Tuhan. Ini bukan untuk saya, bukan hanya untuk ibu-ibu yang ada di depan, barisan depan, untuk setiap kita tempat ini. Karena ingat, Allah kita tidak pandang kasta. Siapa yang mengalami terobosan tadi? Hana, si mandul, yang gak diperhitungkan oleh dunia. Siapa lagi? Lea, perempuan yang mukanya pas-pasan, gak disayang oleh suami, mengalami terobosan. Kalau orang cantik, orang kaya, orang pintar mengalami terobosan itu biasa. Strong but wise itu gak pandang penampilan. Itu Tuhan mau lihat dari hatinya. Nah kita akan lihat sekarang bagaimana caranya Bu Indri.
Apa yang dilakukan oleh seorang Hana? Karena awalnya Hana ini bukan gampang loh ibu-ibu. Awalnya Hana ini sangat menderita. 1 Samuel 1 ayat 17. Yuk kita lihat. 1 Samuel 1 ayat 7. Ini awalnya kehidupan daripada Hana. Bukan kehidupan yang mudah. Ya, mana buktinya? 1 Samuel 1 ayat 7 dikatakan begini. Demikianlah Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ibu-ibu, shiner, menurut kita gampang gak hidupnya Hana? Bayangkan tiap hari. Dulu suaminya waktu pas pacaran lagi mereka cinta, betul? Sebelum dia tahu dia mandul mungkin sayang, ya suka jalan-jalan. Ya jalan-jalan di PVJ, betul? Jalan gandengan tangan, makan rujak di bawah pohon beringin, betul? Tapi sesudah divonis oleh dokter Objin mengatakan dia mandul. Mulai suaminya mulai agak merasa kok mandul. Aku cinta sama engkau tapi aku butuh juga keturunan. Apalagi mungkin mertuanya cerewetnya luar biasa, betul? Ada sini mertua-mertua coba angkat tangan. Karena mertua cerewet itu adalah nightmare, adalah mimpi buruk daripada menantu, betul? Ya, mungkin mertuanya bilang, gak mungkin dong, nanti bagaimana kita punya harta ini? Kamu kan diberkati Tuhan, gak mungkin gak punya keturunan. Dipaksa oleh mertua, dipaksa oleh sanak saudara, dipaksa oleh teman-teman, dianggap ngapain lo kawin kalau gak punya anak? Pressure sama Elkana. Awalnya dia cinta, tapi karena ada pressure akhirnya dia ambil Penina. Kalau Penina ini mungkin perempuan yang empati masih mending, ini Penina perempuan yang gak punya hati. Udah dia punya anak, ambil suami orang, dia hina Hana setiap hari. Ini seperti mimpi buruk seumur hidup dialami oleh Hana. Di tempat ini mungkin kau mengalami hal yang sama. Ada Penina dalam hidupmu. Mungkin dia mertuamu, mungkin dia iparmu, mungkin dia suamimu, mungkin dia anakmu. Bagaimana kita menghadapinya? Pesan Tuhan hari ini, kita bisa mengalami terobosan. Amin. Halo? Mau gak mengalami terobosan? Mau gak? Udahlah Bu Indri gini-gini aja, biarlah gini aja. Rugi sendiri kalau saya gak mau. Apa yang jadi pesan Tuhan hari ini itu tunggu saya tangkap. Karena kalau Hana bisa, kalau Lea bisa, kalau perempuan pendarahan bisa, aku juga bisa Tuhan. Harusnya seperti itu iman kita. Amin. Pertanyaan sekarang, apa yang membuat Hana bisa berubah total? Dari yang nangis-nangis setiap hari, gak mau makan, menangis-nangis, gak mau makan. Itu bukan hal yang mudah loh. Rumah tangga itu seperti neraka, betul? Suami pulang, Hana yuk makan, gak mau. Kenapa Hana? Kira-kira itu suasana surgawi gak? No, karena Tuhan gak pernah menjanjikan surga nanti loh. Tapi di bumi dan di surga, melalui keluarga kita loh surga. Maka di tempat ini kalau engkau punya keluarga bermasalah, minta sama Tuhan hari ini. Karena Tuhan gak pernah menjanjikan keluarga yang pas-pasan, tapi keluarga yang penuh damai sejahtera. Itu dari Yesus. Nah kita akan lihat apa yang membuat makanya Hana bisa mengalami perubahan. Yuk kita buka di sini, kita akan belajar ya. Yuk kita belajar. Tahu cerita Yabes juga ibu-ibu? Yabes? Yabes si Manung Kalit? Saya mau tanya, Yabes hidupnya mudah enggak? Dari dia lahir namanya Yabes. Arti Yabes itu adalah apa? Aku kata mamanya melahirkan dia dengan kesakitan. Mungkin waktu pas hamil Yabes mamanya KDRT sama bapaknya. Mungkin papanya selingkuh. Mungkin papanya main judi. Mungkin papanya banyak utang. Mungkin papanya ceraikan dia. Jadi artinya mama Yabes kepahitan. Nama anaknya dibikin Yabes. Ini gak mudah loh ibu-ibu. Saya punya pelayanan, seorang ibu cantik, suaminya ganteng, kaya luar biasa. Tapi ternyata waktu hamil anak kedua atau ketiga saya lupa, ibunya itu kedapatan suaminya selingkuh, dia lagi hamil. Dia bilang sama saya, Ibu Indri nanti kalau anak saya lahir akan saya bikin namanya Tabah sampai akhir. Saya bilang, saya bilang, bayangkan Tabah sampai akhir, biarin Bu Indri, biar tahu rasa tuh laki gua. Kurang ajar Bu Indri, biar setiap dia lihat anak saya, biar dia sadar dosa dia. Mengerikan. Bayangkan sekarang, kita tahu kan anaknya Atar Halilintar, lucu banget ya, yang namanya Aminah, betul? Betul, saya suka lihat Aminah, lucu banget. Ngebayang gak? Yabes ini pasti lucu, anak Yahudi loh, pasti lucu-lucu, betul? Hidungnya pasti mancung, matanya biru, betul? Ya gak mungkin tiba-tiba anak Yahudi misalnya sekarang hidungnya masuk ke dalam, gak mungkin, betul? Ya, pasti lucu banget, rambutnya mungkin keriting-keriting ikal, betul? Pasti kita bilang, lucunya, pas kita tanya, namanya siapa? Tante Yabes, artinya aku melahirkan dia dengan kesakitan. Ini gak mudah loh bagi Yabes. Seperti tadi, anak tadi. Lahir dia akhirnya, 3 bulan anak ini
3 kilo beratnya, cakep. Orang papanya ganteng, mamanya cantik. Sehat, 3 kilo lahirnya. 3 bulan kemudian meninggal. Kenapa? Bebannya nggak main-main. Dari mulai kecil owek-owek sudah dibikin namanya Yabes. Tapi kalau engkau lihat akhirnya Yabes ini bagaimana? Mengalami terobosan. Makanya lagunya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu doa Yabes. Bukan doa nangis-nangis. Bukan doa bilang, Tuhan kenapa hidupku. Di tempat ini rubah tuh doa kita. Waktu engkau punya doa seperti itu, nggak ada terobosan. Tapi waktu engkau punya masalah di dapur api, engkau tetap bilang Tuhanku luar biasa. Di sana terobosan yang luar biasa. Amin. Halo. Aduh. Ibu Maria, mana dia? Ketua. Engkau bertanggung jawab nih sama jemaatnya. Memble semuanya. Gak tahu antara gak makan atau mungkin tadi habis di KDRT sama suami. Betul? Kalau baju, perkara baju sih keren ya ibu ya. Betul ya sayangku ya. Ibu Bambang, perkara baju keren merah putih. Jangan hanya luarnya aja yang keren. Halo. Tuhan gak tertarik lihat luar loh. Saya kasih tahu. Tuhan gak tertarik lihat luar. Tuhan tuh tertarik lihat inside out. Dari dalam keluar. Orang yang dari dalam keluar itu beda. Responnya beda. Semangatnya beda. Oh telat. Udah tabrakan ngerem baru di sana berhentinya. Luar biasa ya, tapi enggak apa-apa ya. Tuhan tuh baik banget sama kita ibu-ibu. Kadang-kadang kita suka lelet, Tuhan tetap sabar kok. Betul, Ibu Indri juga lelet 40 tahun Ibu Indri baru bertobat. Betul, tapi Tuhan tetap sabar ya. Tapi hari ini yuk, hari kemerdekaan ambil keputusan hari ini. Nah pertanyaan sekarang, apa yang membuat Hana, yang membuat Yabes, yang membuat siapa lagi, yang membuat Lea, yang membuat perempuan pendarahan itu bisa mengalami perubahan, mengalami terobosan. Tahu apa jawabannya? Mari kita buka. Ini jawabannya, simpel. Makanya kalau baca firman Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Engkau baca firman satu ayat, itu bisa pengertiannya luar biasa. 1 Samuel 1, ayat 7, ayat 17 dan 18. Di sini kata kuncinya. Jawab Elia, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Saya ulang sekali lagi ya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan padamu apa yang engkau minta. Ini kata Eli. Jawab ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang turning point daripada seorang Hana. Yang tadinya hanya nangis, gak mau makan, mengasihani diri sendiri. Dia berubah, dia pulang dari gereja, dari Shine. Dia pulang beda, mukanya berubah, wajahnya berubah, semangatnya berubah. Kenapa? Waktu dia meresponi firman Tuhan. Ini kata kunci. Eli ngomong, Allah memberikan apa yang kau minta. Mana buktinya itu firman Bu Indri? Jelas tuh firman, Matius 7 ayat 7. Minta diberikan, cari mendapat, ketuk dibukakan. Tidak ada seorang bapak yang berikan ular pada anaknya yang minta ikan. Tidak ada seorang bapak yang berikan batu kepada anak yang minta roti. Apalagi bapak kita yang ada di surga. Itu firman yang diomongin oleh Eli. Dan dikatakan Hana, dia tangkap firman itu. Orang-orang yang meresponi firman dari hati yang tulus, itu beda loh. Pulang dari tempat ini akan beda. Nah, kalau engkau datang muncungnya panjang, pulang muncung panjang, ada yang gak beres dengan kita. Beda. Makanya kenapa dikatakan orang yang meresponi firman itu di masa tua, segar, gemuk, berbuah, menyampaikan kabar baik. Bukan masalah umur sekarang di sini. Kalau engkau adalah pribadi yang meresponi firman, yang menghidupi firman, beda. Hana menghidupi firman. Dia semangat, makanya dia pulang beda. Makanya setiap anak-anak Tuhan, setiap engkau ibadah harusnya itu makin di-charge, makin semangat, betul? Betul? Seperti Hana, tadinya gak mau makan, tadinya muram, tadinya nangis terus, ini udah beda, mukanya sumringah. Itu orang yang meresponi firman Tuhan. Itu yang meresponi firman Tuhan. Apa ini? Ini saya bawa dari Mandalika. Enggak juga. Aku beli dari mana tuh? Dari mana? Tempat yang barang-barang bekas. Ya, ini apa? Ini apa? Orang yang mau meresponi firman hari ini. Kalau engkau mau meresponi firman harus
banting setir. Kalau engkau hanya Kristen yang biasa-biasa nggak mau banting setir, ya udahlah Bu Indri, nggak bisa, harus banting setir. Banting setir, artinya aku mau meresponi firman-Mu Tuhan. Baru engkau akan melihat perbedaan yang luar biasa. Strong but wise tidak akan pernah kau dapat kalau engkau tidak hidupi firman. Tidak mungkin. Jangan bangga dengan hanya bilang saya sudah tahu firman. Tahu firman dengan menghidup firman beda loh. Amin. Dikatakan banting setir. Tapi seringkali kadang-kadang kita udahlah Bu Indri, yang penting kan pokoknya ya kita ibadah, shine, kita pelayanan, ya biasa-biasa aja. Nggak bisa. Waktu engkau suam-suam kuku, apa kata Tuhan? Aku muntahkan. Tuhan muntahkan kita bukan karena engkau jelek, bukan karena engkau bau, bukan. Tapi karena kita suam-suam kuku, tidak siap banting setir. Mungkin kita bilang, tapi kenapa Bu Indri, firman itu kenapa kita harus betul-betul responin? Ibu-ibu buka Yohanes 1 ayat 1. Siapa firman? Apa firman hanya tulisan biasa? Apa firman hanya cuma cerita-cerita nenek moyang? Firman Tuhan adalah siapa? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya kalau engkau enggak meresponi firman, engkau sama dengan tidak menghargai Tuhan. Seringkali kadang-kadang kita mendengar firman, itu bukan hanya khotbah loh. Waktu engkau menyembah itu firman. Tadi lagunya luar biasa, betul? Lagunya dikatakan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itu aminkan. Makanya jangan lagi menyembah main HP, Ci nanti makan samcan di mana Ci? Bagaimana engkau bisa mengalami terobosan? Engkau tidak menghargai firman. Karena firman ada Allah sendiri. Buka Ayub. Ayub 21 ayat 22, ayo kita lihat supaya di tempat ini kita diingatkan oleh Tuhan hari ini. Supaya engkau tidak menjadi pribadi-pribadi yang hanya sekedar biasa-biasa. Kita buka yuk. Ayub 22 ayat 21, sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Yes, berlakulah ramah terhadap dia. Siapa dia? Firman. Makanya firman itu harus kita tangkap. Ramah pada firman, jangan komentari firman. Seringkali kita komentari firman, apa tuh si Ibu Indri banyak ngomong. Engkau bukan ngomentarin saya loh, ngomentarin firman Tuhan. Siapa firman Tuhan? Allah sendiri. Makanya gak heran gak mengalami terobosan. Udah ikut Tuhan bertahun-tahun gak mengalami terobosan. Karena apa? Firman dianggap masuk kanan keluar kanan. Gak seperti itu, firman itu adalah dia. Buka Yesaya 55 ayat 11. Ini rahasia, ini kekuatan daripada firman. Yesaya 55 ayat 11, yuk baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 11, 1, 2, 3. Belum dapat ini? 1, 2, 3. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku. Memblenya. Lihat ya, nih ya. Ibu Iri baca firman ya. Kalau saya baca firman gak mau asal-asal. Karena firman itu adalah dia, ingat. Dan waktu aku menghargai dia, itu membuat aku beruntung dan aku akan menjadi damai sejahtera. Perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, apapun yang kau dengar firman hari ini itu akan kembali sia-sia kalau engkau meresponi dengan benar. Dia akan melaksanakannya. Makanya waktu Tuhan ngomong sama orang lumpuh. Logikanya lumpuh 38 tahun gak mungkin bisa bangun. Gak mungkin bisa jalan, gak mungkin bisa angkat tilam. Dia katakan apa? Bangun! Kalau Tuhan perintahkan bangun artinya kita pasti bisa bangun. Kalau Tuhan perintahkan ampuni berarti engkau pasti bisa mengampuni. Masalahnya kita tidak mau makanya gak alami terobosan. Dikatakan Hana meresponi firman. Karena dia sadar firman adalah Allah sendiri. Yabes meresponi firman. Leah meresponi firman. Dikatakan perempuan pendarahan meresponi firman. Dia katakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu meresponi firman. Makanya hari-hari ini jangan biasa-biasa dengar firman. Lagi engkau menyembah betul-betul fokus pada kata-katanya. Karena kata-kata itu ada kekuatan. Apa yang kau aminkan akan dilaksanakan dan pasti berhasil. Itu firman Tuhan. Makanya harus banting setir hari ini. Jangan hanya bangga dengan bilang, yang penting saya gereja Bu Indri. Yang penting saya sekarang ibadah, yang penting saya pelayanan. Bukan masalah pelayanan ibadahnya. Responi dan menghidupi firman enggak, itu kata kuncinya. Baru
engkau akan mengalami keberhasilan dalam hidupmu. Wanita yang kuat tapi bijaksana, itu wanita yang menghidupi firman. Very simple. Bukan karena kuat, karena badannya angkat besi. Saya angkat besi loh. Ibu-ibu, nanti kapan-kapan foto saya, tapi jangan ditunjukin di sini ya. Itu saya otot semua loh ini. 62 tahun, otot semua loh. Kalah tuh Adera sama saya. Tapi apa gara-gara itu membuat saya kuat? Bukan. Kuat dengan otot, bukan itu maunya Tuhan. Tapi kuat yang berhikmat, itu maunya Tuhan. Dari mana bisa dapat hikmat? Dari firman yang dihidupin. Pasti. Gak ada satupun yang bisa mengubahkan itu. Nah masalahnya, kenapa makanya kita gak bisa menghidupi Bu Indri? Kalau gitu kalau memang firman itu luar biasa, kenapa anak-anak Tuhan bisa gak menghidupi firman? Nah ini dia, yuk kita buka. Penyebabnya adalah apa? Yuk kita buka yuk. Kita buka ke Lukas. Lukas 11. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 11. Kenapa engkau dan saya tidak bisa menghidupi firman? Kita tahu itu adalah Allah, kita tahu dia punya kuasa, kita tahu kita harus ramah. Tapi kenapa ya gak bisa ramah? Kenapa ya tetap kita sinis pada firman? Kenapa kita gak mau melakukan firman? Jawabannya ini, Lukas 13. Dan ini fakta di Alkitab. Lukas 13 ayat 10. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus ada di sini hari ini. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jelas dikatakan. Di mana orang yang terikat? Di mana? Di mana? Ini apa? Rantai. Seringkali kita memang ada di shine oleh rantai si jahat. Sampai kapanpun makanya gak heran. Firman tuh masuk kanan keluar kanan. Karena kita masih terikat. Orang gak lihat kita terikat. Karena kita pakai baju merah putih hari ini. Tapi Tuhan tahu. Mana buktinya buka ayat 12. Lihat Tuhan datang ke ibadah bukan untuk khotbah loh. Lihat ayatnya. Ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Hari ini juga Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita. Di tempat ini kalau engkau masih ada rantai, Tuhan mau menyembuhkan. Firman Tuhan itu powerful, percaya. Waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999, saya ada di Boromius, mau melahirkan ibu. Waktu itu kata dokter kalau saya melahirkan anak saya itu bisa cacat. Kedua Pak Ari ada di Kebunwaru, penjara karena narkoba, 8 bulan. Ketiga saya gak punya uang untuk masuk ke Boromius karena harus dioperasi. Saya punya perut di dalamnya banyak varises yang gak masuk akal. Waktu itu saya mau masuk rumah sakit harus bayar deposit. Gak punya uang, Tuhan izinkan. Padahal siapa yang gak tahu keluarga Paridi di Medan. Tuhan izinkan gak ada satu keluarga pun yang nolong. Bisa terjadi, bisa. Pengharapan hanya dalam Yesus yang gak pernah mengecewakan, percayalah. Akhirnya saya bilang saya punya gelang waktu itu. Saya bilang sama mama mertua, tolong masukkan gelang saya di Pegadaian. Dulu saya Ratu Pegadaian. Jalan Suci itu saya punya langganan ibu. Yes. Kok bisa Bu Indri? Kan papa Ibu Indri kan orang kaya. Bisa. Jangan pernah pikir engkau selalu di atas. Ada kalanya Tuhan bisa bawa engkau ke bawah. Nah, saya masukkan saya punya gelang. Dapatlah sekian juta untuk deposit untuk masuk ke Boromius. Waktu itu saya pengen bunuh diri. Aslinya saya pengen mati. Karena saya pikir apalagi yang mau saya bikin. Masa depanku gak ada. Suami di penjara. Penuh dengan ketidakbaikan. Anak-anak saya juga gak tahu, gak jelas gimana. Yang ini lahir katanya cacat. Mau apa lagi? Seorang hamba Tuhan datang. Dia kasih hanya satu ayat loh mas saya. Ayatnya gak banyak. Gak KKR besar-besaran. Gak ada pakai band musik besar-besaran. Hanya satu ayat. Yesaya 43 ayat 4a. Ibu Indri engkau berharga. Engkau mulia. Tuhan mengasihi engkau. Hanya itu dia sampaikan. Waktu saya masih bilang gak mungkin saya berharga. Gak mungkin aku mulia. Mana mungkin aku berharga. Uang aja gak punya. Suaminya jadi penjara. Anak aja lahir bisa cacat. Itu saya bilang. Tapi dia sabar, dia bilang, Ibu Indri, Tuhan bicara sama saya, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu seperti anak panah yang akan siap diluncurkan. Mana mungkin, saya bilang. Tapi karena dia tidak berhenti mengatakan itu, akhirnya
Roh Kudus menjamah saya. Saya bilang, amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau aku berharga di matamu, kalau aku mulia, kalau engkau mengasihi aku. Tolong Bapak berikan anakku lahir normal. Sekali ini aja aku minta Tuhan, aku udah terlalu banyak melukai engkau. Sekali ini aja, maka aku akan ikut engkau dan banting setir. Selama-lamanya aku ikut engkau. Itu saya punya komitmen. Tahu apa yang terjadi? Anak saya lahir normal. Sekarang usia 23 tahun. Tinggi ibu, cantik, putih, langsing. Tadi ada Mama Melisa di sini yang kena anak saya. Yang mau ngelamar, isi formulir hari ini. Tuhan bisa ubahkan. Kenapa Tuhan bisa ubahkan? Firman yang koresponin. Jadi bukan masalah sekarang melakukan ini dan itu. Firman koresponin. Firman Tuhan tuh bisa bicara. Selama engkau respon. Dia bisa berkarya selama engkau respon. Suami saya tahu bertobatnya gimana? Pak Ari itu paketnya komplit loh. Siapa di sini yang punya suami? Angkat tangan. Di sini semua janda, luar biasa. Hati-hati, engkau terlambat angkat tangan tiba-tiba langsung pulang dia dapat berita buruk. Enggak lah ya. Suami saya itu paketnya komplit. Dari mulai kecil udah tahu kalian ya, minuman keras, mabok ya, perempuan ya. Cari suami saya paling gampang lah 3 tempat. Kalau di rumah sakit karena tabrakan, atau kantor polisi karena berantem, atau ketiga di rumah ceweknya lagi pacaran, betul? Simpel banget cari suami saya, nggak susah-susah, betul ya. Tahu bagaimana dia caranya bertobat? Waktu masuk ke penjara, nggak bertobat tuh, malahan jadi lurah di sana. Tiap pagi dipijit kakinya, dibasahin air panas, nggak ada berubah. Waktu masuk ke Beromius karena koma tahun 2009, apa yang terjadi? Selesai dari koma, dia bilang apa? Masih bisa nggak gue pakai narkoba? Itu dia, nggak bisa berubah. Sampai orang bilang mesti dimasukkan ke Nusa Kambangan nih Pak Ari baru berubah. Karena bandelnya luar biasa. Tahu bagaimana dia caranya berubah? Satu kali dia pulang dari diskotik jam 9 pagi. Saya mau berangkat pelayanan. Dia bilang, sini in. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, Tuhan, kamu lihat nih. Dia tunjukin dia punya HP. Saya dapat SMS firman Tuhan. Katanya. Saya bilang, si penjahat dapat SMS firman Tuhan. Kalau aku dapat SMS firman Tuhan wajar dong, betul? Oh, sombong, betul? Hati-hati, jangan sombong rohani. Saya bilang, kok bisa? Ya itu ya, luar biasa, kamu aja gak dapat, saya dapat katanya. Dia begitu antusias, dia kirim sama teman-temannya. Dia kirim sama teman-temannya yang kawin cerai, yang mabok, yang pakai tatunya penuh badannya semuanya. Dia kirim, sampai berapa bulan kemudian ternyata diulang. Akhirnya dia pikir, kok diulang terus ya? Dan terakhir dia tahu pulsanya habis. Dia mulai ambil Alkitab, dia mulai kirim sendiri. Dan apa yang terjadi? Sebulan belum ada perubahan, 2 bulan belum ada perubahan, bulan ketiga rokoknya berhenti. Yang tadinya Marlboro, belum siap, tunggu dulu ceritanya. Rokoknya Marlboro dengan Jisamsu bisa berhenti. Minumannya biasanya selalu Jack Daniel, itu tiap pagi itu biasa minum itu dan dia gak pernah mabuk loh orangnya, gak rese. Itu bisa berhenti. Belum lagi apa, yang bawa mobil suka ngebut, itu bisa nggak lagi ngebut. Bahkan sekarang kalau kita jalan-jalan ya, itu kalau kita naik mobil atau naik motor Harley ya, Pak Ari nanti pegang saya punya dari belakang kan saya gini kan, nanti digini-giniin, I love you, saya bilang, so sweet. Betul. Yang keempat yang biasanya suka berantem, ini sekarang kalau ada orang yang ribut, yang dipanggil Pak Ari, tolong biar ini didamein karena mereka bermasalah, hanya kamu yang bisa, luar biasa. Dan kelima yang tadinya cewek, luar biasa. Suami saya gak pernah ngejar perempuan yang ngejar dia aslinya. Karena dia pendiam banget gitu loh, susah loh untuk dekat sama suami saya. Tapi perempuan yang agresif pasti dapat. Nah tapi sekarang boro-boro, saya aja tadi mau berangkat ke sini, jam berapa pulang kata gitu. Kalau dulu mati pun gak dicari. Kenapa bisa mengalami terobosan? Waktu suami saya respon dengan firman. Sampai hari ini, ya tepuk tangan. Sampai hari ini. Dia hampir 10 tahun, dia kirim firman setiap hari. Makanya kalau ada di sini dapat saya punya video 1 minute, itu video 1 minute saya dengan ada khotbah kecil, ada share kecil, itu dari Pak Ari. Hanya saya bikin shalom cantik. Itu dari Pak Ari. Makanya kemarin waktu dia koma, bayangkan, waktu dia kena COVID. Tahun lalu, bulan Mei, bulan Juni, itu pas Delta, suami saya kena Delta. Itu pertama kali Delta di Indonesia. Itu perburukan total, tapi dalam keadaan perburukan, berdarah, dalam keadaan panas tinggi, dalam keadaan oksigen 80, dalam keadaan nadinya 45, tetap dia kirim firman. Makanya orang gak nyangka di dalam keadaan sudah berbahaya. Sampai waktu kami berangkat ke Surabaya dimasukin ke plastik, pakai resleting. Baru orang bilang, loh Pak Ari itu dalam keadaan gawat. Gak ada yang tahu, dia tetap kirimin firman. Hari ini mari, waktu kita meresponi firman, beda loh hasilnya. Akhirnya suami saya sembuh dan sekarang kami masih boleh. Dan kami sekarang pelayanan bersama-sama. Hanya hari ini gak ikut karena ibu-ibu semua di sini, betul? Nah yang pertama tadi adalah apa? Karena kita masih terikat. Hari ini mau dilepaskan dari rantai? Ada 5 penghalang, ada 6 penghalang. Makanya engkau kenapa gak bisa meresponi firman dengan baik.
Yang pertama, tadi yang ngomong siapa? Eli, betul? Halo? Tadi yang menyampaikan firman sama Hana siapa? Eli. Siapa Eli? Siapa Eli? Nabi, betul? Nabi yang bagaimana? Yang kudus apa kudisan? Yang kompromi dengan dosa. Betul? Anaknya dua Hofni dan Pinehas itu berzina di rumah Tuhan loh. Apakah dia marah? Apakah diskorsnya? Apakah dia hukum? No. Dia hanya bilang, jangan sayang, nanti gak enak apa kata jemaat. Halo! Kalau engkau mulai kompromi dalam pelayanan, makanya gak heran engkau tidak akan bisa mengalami terobosan. Kitanya gak mengalami terobosan, tapi firman itu Tuhan yang bela loh. Eli nyampaikan firman, jangan lihat Elinya, lihat firmannya. Kalau engkau lihat Ibu Indri, kekurangan saya banyak. Mana mungkin ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Yesus hanya yang sempurna. Jangan lihat pendetanya, jangan lihat gerejanya, tapi tangkap firmannya karena Tuhan bisa bicara di Nazaret, di gereja kecil. Tuhan bisa bicara di mana? Di Bethlehem. Tuhan bisa bicara bagaimana? Petrus, level hamba Tuhan besar. Siapa yang buat dia berubah? Ayam jago. Tuhan bisa pakai apapun selama firman yang koresponi, kita mengalami terobosan. Jadi jangan cari pendetanya, jangan kejar pendetanya. Halo, untuk kau kejar saya sudah mempermalukan Tuhan. Kejar firmannya. Amin. Pendeta yang mendoakan saya yang waktu di Romius itu pendeta sederhana. Turun naik angkot. Dia sekarang sudah almarhum, meninggal waktu pas COVID. Sederhana, firmannya pun sederhana. Tapi kekuatan firman itu karena dia hidupi. Dan Tuhan itu tidak bisa tidak memberkati firman. Kuncinya ada di kita. Kuncinya bukan ada di pendeta, kuncinya bukan ada di gereja, kuncinya di kita. Engkau tiap hari pun ke sini, kalau engkau tidak meresponi dengan benar, tidak akan. Jadi bukan hanya hafal ayat, lakukan ayat yang kita hafal itu. Baru ada kekuatan. Suster Hatting berkata apa? Doa yang paling powerful, bukan doa berbahasa roh saja, itu bagus tapi gak cukup. Tapi doa firman yang kita lakukan, itu powerful. Amin. Halo. Makanya hari-hari ini ayo responi firman. Fokus waktu mendengar, aminkan. Aku mau Tuhan, aku pasti bisa Tuhan, aku yakin Tuhan. Yang pertama, kenapa makanya kita gagal? Karena kita melihat orang, kita melihat tempat, kita melihat gerejanya. Percayalah, Tuhan bisa bicara dimanapun. Seorang Musa, sekali pukul Laut Teberau, terbelah, betul? Halo? Betul? Dia pukul gunung, keluar mata air, betul? Siapa yang menegur dia? Jitro, mertuanya yang biasa-biasa. Dia bilang, jangan Musa, capek kau kalau panggil semua tiap hari kayak gini. Buat komsel. Makanya ada komsel di gereja. Betul? Karena kalau hanya rame-rame ketemu gini susah kita bertumbuh. Harus ada kelompok kecil. Itu dari Jitro. Dan Musa mendengar. Siapa lagi? Perwira Kapernaum. Saya mau tanya, kenapa dia mau mencemplung ke Sungai Yordan? Dari budak Israel perempuan. Bukan dari panglimanya. Bukan dari rajanya, dari budak. Tuhan bisa bicara selama firman itu daripada firman yang kau dengar. Responi siapapun yang nyampein dimanapun kau berada. Itu kekuatannya luar biasa. Amin. Amin. Yang pertama karena melihat casing. Tuhan tuh gak bekerja dari luar ke dalam. Ingat, Tuhan bekerja dari dalam keluar. Waktu kau meresponi dengan benar, walaupun firmannya sederhana, katakan amin Tuhan. Aku mau lakukan Tuhan. Kau akan lihat nanti perubahan. 2023 pintu-pintu yang tertutup semua terbuka. Amin. Seorang wanita yang strong but wise, itu meresponi firman dan menghidupinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Hana tetap ke Silo. Walaupun berdarah-darah. Gak ada perubahan. Bertahun-tahun dia ke Silo gak ada perubahan. Harus komit sama Tuhan. Jangan tergantung jawaban doa. Kalau engkau tergantung jawaban doa sama Tuhan, engkau tidak akan mengalami terobosan. Saya mau tanya, apa hamba Tuhan bisa mengalami masalah? Bisa lah. Masalah Ibu Indri banyak loh ibu-ibu, bapak ibu-ibu. Pandemi berapa tahun? 2 tahun. Saya mengalami pandemi 4 tahun. Tahu apa? Digugat oleh abang kandung saya sendiri, satu bapak satu ibu, 11 gugatan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Riau. Bayangkan tiap Kamis saya harus ke sana untuk ikut sidang. Kadang-kadang bisa diundur. Datang jam 8 bisa jam 2 mulai sidang. Selama 4 tahun. 11 gugatan. Bisa enggak saya marah sama Tuhan? Percuma aku komit sama kau Tuhan. Mana pembelaanmu? No. Saya bilang
Tuhan, walaupun Engkau adalah Allahku yang baik. Saya pegang janji Tuhan bahwa kalau kita adalah umat pemenang, lebih daripada pemenang. Saya pegang firman Tuhan bahwa Bapakku adalah Bapak yang baik, tidak pernah memberikan ular pada anak yang meminta ikan, tidak pernah berikan batu pada anak minta roti. Itu saya perkatakan berulang-ulang. Dan 2 bulan yang lalu dari 11 gugatan, 11 sudah ingkrah semua di Mahkamah Agung. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Itu bukan main-main loh, dananya, waktunya, tenaganya, air matanya. Halo. Tapi kalau engkau komit tetap ke Silo, satu saat terobosan akan kau alami. Makanya jangan setengah-setengah. Jangan tergantung, ya nantilah ya kalau bisa ya toko gak ada yang jaga. Please lah yang jaga malaikat tahu. Halo, kalau malaikat jaga beda loh, ada yang macam-macam. Kalau kita jaga pakai CCTV, bisa aja hilang CCTV-nya diambil. Tapi kalau malaikat yang jaga, betul? Yang ketiga, kenapa makanya kita nggak bisa meresponi Tuhan dengan benar? Karena kita nggak siap jadi mempelai Tuhan. Mempelai wanita Tuhan, apa artinya? Nggak ada orang yang mau menikah dengan anak-anak kecil, betul? Tiba-tiba Tuhan Yesus mau jalan dengan mempelai wanita. Tiba-tiba kita, pasti dewasa rohani, betul? Bukti orang yang dewasa rohani, siap diproses tanpa protes. Yes. Strong but wise adalah pribadi-pribadi yang tidak gampang protes sama Tuhan. Kalau saya protes sama Tuhan, banyak banget yang saya alamin. Mungkin hari ini saya gak berdiri di Shine. Tantangan yang saya alamin banyak, dapur apinya gak main-main. Tapi perhatikan, waktu engkau tidak protes, tinggal tunggu waktunya, kau akan mengalami hal yang luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita gak bisa meresponi firman? Apa ini ibu-ibu? Kalau saya pakai teropong, saya lihat nih Ibu Lili. Oh Ibu Lili rambutnya belum disemir tuh bawahnya. Detail kita tahu kesalahan orang lain, betul? Makanya gak heran firman Tuhan masuk kita bilang cocok tuh mertua gua. Karena selalu meneropong. Satu kali saya diundang di MDC juga. Gak mau bilang lah di mana ya. Diundang, waktu itu saya diundang ada seorang ibu datang pas saya nyampaikan firman. Wah dia datang dari belakang. Terima kasih Bu Indri, cocok banget firman. Saya pikir aduh Tuhan terima kasih engkau menjamah dia. Cocok Bu Indri sama ibu gembala saya itu katanya. Gila abis. Kalau kita pakai teropong, engkau tidak akan bisa meresponi firman dengan sikap hati yang benar. Jangan teropong suamimu, jangan teropong istrimu, jangan teropong anakmu, jangan teropong orang tuamu, jangan teropong mertuamu, jangan teropong gembalamu, jangan teropong teman-teman pelayanan kita. Koreksi diri kita. Itu sikap hati yang benar. Itu yang keempat. Yang kelima, apa ini? Kalkulator. Stop hitung-hitungan ibu-ibu. Kalau kau masih hitung-hitungan, makanya suka hitung-hitungan tuh kelihatan, hidungnya kayak angka 3. Betul? Hitung-hitungan, saya kurang apa Bu Indri? Semua saya yang kerja, saya melahirkan, saya cari uang, suami itu tinggal main game tiap hari Bu Indri. Hei, mau pilih mana? Capek kerja atau stroke? Mau mana? Nah makanya Yesus aja gak hitung-hitungan kesalahan kita. Tuhan waktu ketemu dengan Petrus gak bilang, Petrus gila lo ya 3 kali lo nyangkal gua. Enggak tuh. Yohanes 21 kata Tuhan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan buang tuh semua dosa kita ke tubar laut. Tapi kita seringkali masih hitung-hitungan. Dulu saya hitung-hitungan. Kenceng banget hitung-hitungan, terutama hitung-hitungan pengampunan. Satu kali perusahaan kita. Jangan pikir hamba Tuhan gak bisa ditipu loh, bisa. Kita punya perusahaan, itu kita jalanin. Kebetulan kita mesti bolak-balik ke Medan. Kita tinggalkan pas pembangunan. Berarti pembangunan banyak biaya yang keluar. Kita percayakan kepada kita punya orang kepercayaan. Ternyata pas udah berapa bulan terakhir, Tuhan ingetin, periksa faktur. Kenapa Tuhan? Periksa faktur. Saya periksa faktur. Terus saya bilang, ini faktur betul dari toko enggak? Coba saya tanya, telepon sama tokonya, ini betul harga segini. Saya enggak pernah kasih faktur dengan tulisan, biasanya diminta kosong, dia bilang. Berarti sudah banyak banget kerugiannya, betul? Nilainya, nolnya, nggak usah dihitung kerugiannya. Itu saya marah betul. Kurang ajar, kepercayaan kok begini. Pak Ari juga kaget. Hanya ada 2 pilihan, lapor polisi masuk penjara itu orang, atau kita mengampunin. Waktu itu kami gak enak tidur, gak enak makan, apalagi saya orang keuangan. Setiap saya hitung makin lama nolnya makin banyak. Begitu. Terus Tuhan yang ingatkan, mau gak mengampunin atau hitung-hitungan?
Kami bilang Tuhan ampunin. Suami saya bilang yuk kita mengampunin. Kita belajar taat kepada firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan kami mengampunin. Kami telepon orang itu, kami berkata kami ampunin. Kalau mau kau pakai uangnya pakailah, mudah-mudahan jadi berkat. Dengan tulus loh kami ngomong seperti itu. Tidak mudah, tapi itu bisa dilakukan waktu engkau punya Roh Kudus. Tahu apa yang terjadi? 3 bulan kemudian kita ganti orang yang kepercayaan di sana. Sampai hari ini, COVID. Sampai hari ini, hotel di puncak itu banyak yang tutup bahkan jual. Hotel kita penuh 100% setiap hari sampai hari ini. Kok bisa? Bisa. Terobosan bisa terjadi waktu engkau tidak hitung-hitungan. Makanya hari ini kalau engkau masih hitung-hitungan, ambil keputusan sama Tuhan. Dan yang terakhir, apa ini? Lampu emergency. Jangan jadikan Yesus lampu emergency. Karena kita pakai lampu emergency waktu PLN mati, betul? Baru dipakai, kalau enggak diem aja nih di gudang, betul? Tapi pas PLN mati, mana lampu emergency, mana lampu emergency, betul? Sering kali kita begitu sama Tuhan, kalau udah kepepet baru Tuhan Yesus, kontrak rumah habis Tuhan. Gila. Udah suami enggak pulang sama nenek lampir, Tuhan. Sudah divonis oleh dokter kanker, Tuhan belas kasihanmu. Belas kasihan naon kata Tuhan. Selama ini lu bikin gue di gudang, gilirannya mati lampu, lu baru pakai gue. Yuk hari ini kita ambil keputusan, kalau engkau mau menjadi pribadi yang meresponi firman Tuhan, jangan jadikan Yesus lampu emergency, jadikan dia menjadi sahabat kita. Dia adalah Bapa kita, satu-satunya di dunia ini yang panggil Bapa Tuhannya, itu adalah kita. Kalian semua pasti punya Bapa yang baik, betul? Saya sama ayah saya itu saya kesayangan, anak paling kecil soalnya. Ayah saya mah kalau udah dapat rapot saya itu pasti seluruh dunia dia tunjukin, lihat anak saya. Karena saya agak pintar ibu-ibu. Saya S1-nya cuma setahun setengah, S2 cuma 2 tahun, S3 saya 2 tahun. 6 tahun saya selesai sampai doktor. Berarti agak pintar, betul? Dari mulai SD juara umum terus. Makanya ayah selalu paling bangga sama saya. Makanya sampai SMA saya kalau tidur tuh dipeluk sama ayah. Kalau nggak dipeluk sama ayah nggak mau tidur. Itu ayah yang dunia, apalagi Bapa di surga. Ayo tingkatkan hubungan kita dengan dia. Perempuan yang kuat tapi wise adalah perempuan yang punya hubungan dengan Bapa tanpa tergantung sikon. Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau sungguh hadir di tempat ini. Yang kami butuhkan adalah Engkau Bapa. Firman-Mu adalah pelita hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami mau belajar mulai hari ini Bapak untuk ramah kepada firman-Mu Bapak. Kami nggak mau komentari firman-Mu ini itu Bapak. Kami nggak mau pakai teropong untuk meresponi firman-Mu Bapak. Mencari kesalahan suami, kesalahan mertua, kesalahan anak kami, kesalahan siapapun. Kami juga nggak mau Bapak hanya menjadikan Kau hanya menjadi lampu emergency. Pas kepepet baru kami pakai firman-Mu Bapak. Tapi biarlah firman itu bukan hanya sebagai lampu emergency, tapi menjadi kesukaan kami. Kelebihan daripada seorang Daud adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, makanya apa saja dikerjakannya berhasil. Kelebihan daripada seorang Daniel, 3 kali sehari dari satu rumah, dia datang memuji, menyembah, mengaminkan firman yang dia perkatakan. Hari-hari ini Bapak, saya mau belajar dari Yosua. Pesanmu kepada Yosua, perkatakan firman Tuhan, agar engkau berhasil dan beruntung. Kami mau Bapak bukan hanya memperkatakan, tapi kami mau merenungkan dan mempraktekkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati untuk shiner-shiner. Kami mau menjadi wanita shiner, strong but wise. Kapan kami dapat? Waktu kami menghidupi firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.